Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Melati akan menyampaikan jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Sylvia Melati dengan fasilitator Nini Yuliarni dan pengajar praktik Ika Puspitasari. Refleksi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak model 5R yang diadaptasi dari Bian dan kawan-kawan tahun 2022 dalam Rian dan Rian tahun 2013 yang meliputi reporting, responding, relating, reasoning, and reconstructing. Yang pertama, mendeskripsikan atau reporting atau menceritakan ulang sebuah peristiwa. Di awal kegiatan, saya mempelajari tentang trapesium usia dan mendeskripsikannya peristiwa positif serta negatif yang pernah saya alami saat masa sekolah. Karena hal ini akan sangat mempengaruhi psikologis seorang anak. Setelah itu, saya mempelajari cara kerja otak, kemudian kebutuhan 5 dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, profil pelajar Pancasila, serta nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Setelah mempelajari materi, nilai dan peran guru penggerak, kami dibagi ke dalam 3 kelompok untuk mendiskusikan nilai dan peran guru penggerak yang telah dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok. Kemudian, kami menentukan nilai dan peran guru penggerak dari salah satu anggota kelompok yang dijadikan bahan sebagai kegiatan yang perlu dikembangkan. Kami memilih nilai inovatif dan peran pendorong kolaborasi yang saya miliki. Hal ini terwujud dalam kegiatan B5 tema gaya hidup berkelanjutan dalam kegiatan pembuatan lilin dan sabun dari minyak jelantah. Respon saya saat menghadapi materi trapesium usia adalah mengingat kembali peristiwa positif dan negatif yang saya lalui pada masa sekolah. Menurut saya, tidak semua kendala atau permasalahan dapat diatasi dengan cara berpikir cepat saja ataupun cara berpikir lambat saja. Tahap tumbuh kembang anak mempengaruhi cara pandang untuk mengatasi sebuah permasalahan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan otak yang sejalan dengan perkembangan fisik atau jasmani. Selanjutnya adalah merespon atau responding. Dalam pandangan saya, rekan sekelompok saya telah memiliki nilai dan peran seorang guru penggerak. Akan tetapi, perlu dipilih salah satu nilai dan peran yang dimiliki oleh salah satu anggota kelompok untuk dikembangkan bersama dengan anggota kelompok yang lain agar tercipta kesempurnaan. Akhirnya, anggota kelompok kami bersepakat untuk memilih nilai kolaborasi dan pendorong kolaborasi dengan pertimbangan menarik dan dapat dikembangkan. Di sisi lain, saya juga terinspirasi dari nilai dan peran yang telah dimiliki anggota kelompok saya, yaitu nilai reflektif. R yang ketiga adalah mengaitkan atau relating. Saya meyakini bahwa peristiwa positif didasari dengan peristiwa yang menyenangkan dan apresiatif. Sebaliknya, peristiwa negatif didasarkan pada peristiwa yang traumatis. Informasi yang saya peroleh dari sumber lain tentang cara berpikir, yaitu berpikir lambat merupakan upaya kognitif yang lebih tinggi daripada berpikir cepat. Anak usia SD lebih maksimal saat pembelajaran yang melatih otot karena jasmaniahnya pada waktu untuk berkembang. Anak usia SMP seimbang antara jasmaniah dan pemikiran. Sedangkan anak usia SMA didominasi oleh perkembangan pengelolaan diri atau emosional. Setiap guru memiliki keterampilan khusus masing-masing, sama halnya dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru memiliki nilai dan perannya di sekolah maupun di kelas sebagai guru mata pelajaran. Jika dikaitkan, nilai dan peran yang dimiliki oleh saya
yaitu kolaboratif dan pendorong kolaborasi pada P5 gaya hidup berkelanjutan, bisa dikolaborasikan dengan orang lain atau bahkan dengan tema yang lain. Saya meyakini bahwa kegiatan reflektif merupakan nilai guru penggerak yang sulit untuk dilakukan. Karena sebagai seorang pribadi, tidak mudah untuk menerima atau mengetahui kesalahan pribadi. R yang keempat, reasoning atau menganalisis. Peristiwa positif maupun negatif yang terjadi pada masa sekolah saya sangat membekas dalam ingatan. Hal ini karena saat usia sekolah adalah masa alam bawah sadar kita merekam dengan sangat baik. Berpikir lambat memiliki upaya kognisi yang lebih tinggi karena memerlukan proses yang lebih panjang. Oleh karena itu, proses berpikir lambat hanya digunakan untuk permasalahan yang membutuhkan solusi jangka panjang dan yang berdampak besar. Anak usia SD lebih dimaksimalkan pembelajaran yang melatih motorik. Anak usia SMP seimbang antara motorik dan kognitif. Sedangkan anak usia SMA lebih cenderung pada perkembangan kognitif. Masih dalam tahapan reasoning atau menganalisis. Menurut saya, nilai yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak kepada murid. Jika nilai tersebut sudah dimiliki, maka keempat nilai yang lain akan mengikuti. Hendaknya kegiatan P5 saling berkaitan sehingga ada kesinambungan antar tema. Yang terakhir, nilai reflektif dianggap sulit karena kodrat manusia memang sulit untuk menilai diri sendiri. Tahap yang kelima yaitu reconstructing atau merancang ulang. Sebagai seorang guru, saya akan berusaha memberikan kesan baik agar tidak menimbulkan kesan traumatis pada murid. Saya akan menggunakan cara berpikir cepat apabila dampak yang ditimbulkan jangka pendek dan akan berpikir jangka panjang apabila permasalahan tersebut memiliki dampak jangka panjang. Pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Masih dalam tahap reconstructing atau merancang ulang. Jika nilai berpihak kepada murid telah dimiliki oleh seorang guru, maka secara otomatis tercipta kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kegiatan P5 hendaknya dapat benar-benar menunjukkan dimensi yang harus dimiliki oleh seorang pelajar Pancasila. Pembelajaran anak usia SD lebih banyak menggunakan permainan dan gerak tubuh. Anak usia SMP seimbang antara gerak tubuh dan pengembangan kognitif. Sedangkan pembelajaran untuk anak usia SMA mengutamakan pengelolaan diri dan pengembangan potensi. Demikian refleksi saya mengenai Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.